Procrastination atau kebiasaan menunda-nunda adalah sesuatu yang pastinya sering kita alami nih. Entah kita menunda tugas, menunda pekerjaan, atau menunda melakukan sesuatu. Di video kali ini, gue mau ngebahas kenapa procrastination atau kebiasaan menunda-nunda itu bisa terjadi. Dan gimana caranya supaya kita nggak lagi menunda-nunda suatu pekerjaan nih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, dengan kita menunda sesuatu, ini sama aja kayak kita itu menunda kesuksesan diri kita sendiri. Coba sekarang kalian bayangin nih, misalnya itu Menteri Nadiem Makarim. Kalau menunda mengimplementasikan idenya tentang ojek online, apakah kira-kira Gojek bisa sebesar dan sukses sekarang? Bisa ada di beberapa negara di Asia Tenggara? Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Mungkin aja ada startup lain yang serupa kayak Gojek yang udah mendahuluinya. Nah, jadi kebayangkan, kebiasaan menunda-nunda bisa berdampak cukup besar pada hidup seseorang. Tapi walaupun kita tahu dampaknya besar nih, nyatanya kita sebagai manusia itu nggak bisa lepas dari kebiasaan ini. Pasti ada saatnya nih kita mengucapkan kata-kata sakti ini. Ah, besok aja deh, masih lama juga deadline-nya. Duh, lagi nggak mood nih, sekarang malaman aja kali ya. Atau enggak, bentar deh satu episode lagi. Ini kata-kata sering banget gue temuin di orang-orang yang lagi menunda pekerjaannya. Dari beberapa sumber yang gue baca, ada dua faktor kenapa procrastination bisa terjadi. Pertama itu karena faktor situasi, kayak misalnya ada bencana alam atau karena musibah, dan tentunya faktor ini di luar kendali kita sebagai manusia. Nggak ada yang bisa kita lakuin. Selain karena lingkungan, procrastination juga bisa terjadi karena diri kita sendiri. Dan kebanyakan dari procrastination itu terjadi karena dirinya sendiri. Di sini gue mau ngejabarin nih, 5 alasan yang paling common kenapa kita itu akhirnya menunda-nunda. Yang pertama, takut akan kegagalan. Kedua, nggak ada motivasi. Ketiga, nggak ada kemampuan. Keempat, deadline masih lama. Dan kelima itu males. Kita mulai dari yang pertama dulu nih. Rasa takut akan kegagalan. Terkadang kita tuh suka ngebohongin diri sendiri. Dan menganggap kalau kita nggak memulai atau mencoba sesuatu, maka kita nggak akan merasa gagal. Kedua, deadline masih lama. Deadline ini kaitannya erat nih sama Parkinson Law. Dimana kalau kalian dikasih waktu 1 minggu buat kerjain PR, coba tebak kapan itu PR bakalan selesai. Yap, jawabannya 1 minggu. Biasanya kita itu tetap ngerjain H-1 atau bahkan J-1. Tapi kalau PR-nya itu dibikin deadline 2 jam misalnya, ya pasti akan selesai juga dalam 2 jam. Inilah kenapa deadline itu penting. Kalau deadline terlalu lama, kita cenderung menunda-nunda sampai akhirnya merasa kepepet. Next, yang ketiga, nggak ada kemampuan. Selain deadline yang masih lama, kita juga jadi menunda sesuatu pekerjaan karena nggak tahu cara ngerjainnya. Dan enggan menghabiskan waktu buat cari tahu gimana caranya. Alhasil, karena nggak tahu cara ngerjainnya, kita jadinya nunda-nunda si pekerjaan ini. Alasan keempat, nggak ada mood atau ide. Biasanya mood atau ide ini jadi penghalang nih buat kita ngerjain tugas-tugas yang memerlukan kreativitas. Terutama kalau ngerjain tugas-tugas yang ngebutuhin kita tuh buat ngarang nih, atau pakai imajinasi kita. Kalau lagi nggak ada imajinasi, biasanya tuh kita suntuk dan cenderung kayak, ah nanti dulu deh, gue belum dapat pencerahan nih, belum dapat ilham. Nah, yang terakhir, males. Kalau ngomongin males nih udah yang paling seru nih ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, setiap orang itu pada dasarnya setara, nggak ada yang males. Di sini yang ngebedain orang rajin sama orang males itu cuma kemampuan mereka dalam melawan rasa males ini. Nah, di sini nih yang bahaya. Kalau otak kita dibiarin untuk gak ngelawan rasa malas ini terus-terusan, yang ada akan terbentuk suatu kebiasaan yang pastinya kalau udah kebentuk kebiasaan, akan lebih susah lagi buat diubah nih. Jadinya at the end, kelima sikap ini tadi akan menghasilkan output, nanti aja deh kerjainnya, atau budaya menunda-nunda. Tapi kabar baiknya, sikap-sikap ini tadi itu berasal dari otak atau pikiran kita. Otomatis ini tuh masih bisa kita kontrol, masih bisa kita ubah nih. Nah, kalau tadi udah bahas alasannya kita nunda-nunda, sekarang gue mau kasih tahu gimana caranya kita bisa ngelawan procrastination ini nih. Yang pertama itu yang bisa kalian lakuin bikin jadwal atau agenda. Bisa per hari, bisa juga per minggu. Di agenda ini, kalian tulis nih pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakuin. Kalian juga perlu ngekategori ini, mana pekerjaan yang prioritas, mana yang udah deket sama deadline. Nah, kalau misalnya ada pekerjaan yang nggak ada deadline, kayak misalnya mau lari di GBK, kalian sendiri yang kasih tanggal kapan mau ngelakuin ini. Kapan kalian mau lari di GBK. Nah, kalau udah rilis nih pekerjaan-pekerjaannya sama kategorinya, teman-teman bisa pakai aplikasi kayak Google Calendar, atau kalau misalnya mau nulis tangan bisa pakai binder atau jurnal kalian sendiri nih. Nanti misalnya tanggal 5 tulis aktivitasnya apa aja, tanggal 6 apa aja. Nanti kalau aktivitas itu udah kalian kerjain,
kalian bisa coret atau checklist nih. Nantinya, ini tuh akan menimbulkan rasa sense of achievement dalam diri teman-teman semua. Selain itu, dengan nulis tugas-tugas yang mau dilakuin dan kapan, ini juga bisa memperkecil kita buat out of track nih dari apa yang udah di planning. Dan kita juga jadi nggak lupa sama hal-hal kecil. Kayak misalnya pulang kuliah beli galon ke Alfa nih. Karena terkadang kita tuh cenderung lupa sama hal-hal yang kecil nih, hal-hal yang sebenarnya kurang penting. Terus juga buat aktivitas yang benar-benar penting, gue biasanya sampai tulis 2 kali. Gue tulis di Google Calendar, gue juga tulis di sticky notes nih, terus ditempel di meja belajar gue. Lalu buat beberapa orang yang gue amatin, mereka tuh suka pasang jadi wallpaper di HP-nya. Dan menurut gue ini cukup efektif ya, karena emang wallpaper HP itu sering kita lihat. Jadi kalian nggak akan lupa sama aktivitas yang udah ditulis nih di HP kalian. Tips kedua, cari suasana baru. Suasana yang gue maksud di sini bisa macem-macem. Bisa ngerubah tempat, misalnya kalau kalian tadi suka ngerjain tugas di kamar, bisa sesekali coba di taman. Atau kalau kalian masih mahasiswa yang biasanya ngerjain tugas di kosan, bisa sesekali kerjain tugas itu di perpustakaan. Atau misalnya cari coffee shop atau coworking space kalau memang ada budget nih. Buat gue pribadi, pergi ke cafe atau coffee shop, ini lumayan ngebantu ya. Terutama karena gue jadi ngerasa bersalah nih. Kalau udah bayar buat beli minuman, tapi progres yang gue hasilin tuh dikit nih. Rasanya duit gue jadi nggak worth it nih, udah dikeluarin ke coffee shop itu. Selain tempat, kalian juga bisa ngerubah rutinitas. Gue biasanya sehabis pulang kantor itu workout, bikin kopi, mandi, ngerjain kerjaan, baru yang terakhir itu makan. Kadang gue balik nih, jadi makan dulu, bikin kopi, mandi, ngerjain tugas, baru yang terakhir itu workout. Biasanya otak kita itu butuh di-refresh nih dengan suasana baru. Karena kalau dibiarin terus-terusan sama tempat sama rutinitas yang sama, rasanya produktivitas dan motivasi kita bisa menurun. 3. Terapin sistem reward and punishment. Realitanya, hadiah dan hukuman adalah motivasi terbesar manusia melakukan sesuatu. Pada umumnya nih, seseorang akan lebih termotivasi jika diberikan reward, dan akan lebih disiplin kalau diberikan punishment. Gue juga terkadang nerapin konsep reward ke diri sendiri. Dimana kalau gue berhasil ngejalanin semua aktivitas yang udah di planning nih dalam 1 minggu, gue bakal nge-treat diri gue sendiri pada minggu depannya, entah itu makan enak, atau ngasih waktu free time buat gue main game. Nah, di sini hadiah sama hukumannya bisa kalian sesuai nih sama diri kalian sendiri. Apa yang kira-kira bisa men-trigger kalian supaya nggak menunda-nunda lagi. Cara keempat yaitu kurangin porsinya. Kalau kalian punya planning buat baca buku 2 halaman per hari, kurangin jadi 1 halaman. Kalau kalian punya planning buat treadmill selama 1 jam, coba kurangin jadi 30 menit. Dengan begini, otak kita bakal sadar nih. Kalau pekerjaan yang akan kita lakuin, rasanya tuh jadi lebih ringan. Dan rasa pengen nunda-nundanya juga bakalan berkurang nih. Yang penting di sini ciptain dulu nih habitnya. Kalau nanti habitnya buat baca buku atau habitnya buat treadmill udah kebentuk, baru teman-teman bisa tingkatin kuantitasnya perlahan. Karena terkadang, kalau kita terlalu jor-joran di awal, kayak misalnya pertama kali mau nyoba treadmill, tapi langsung 2 jam atau bahkan 3 jam. Ini yang ada, otak kita tuh bakalan shock. Dan besoknya bakalan ngeblok diri nih kalau kita mau ngelakuin itu lagi. Udah kapok otak kita. Kan di sini percuma ya kalau kita ngelakuinnya sekali doang. Di sini kita maunya konsisten dan membentuk kebiasaan. Oke, kalau masih belum works juga, cara terakhir itu paksain. Paksain dulu aja. Di sini gue mau tekenin lagi ya, kalau menunda-nunda itu adalah perilaku. Kalau teman-teman gak paksain buat keluar dari zona ini, maka lama-kelamaan yang tadinya cuma nunda sesekali bisa jadi kebiasaan. Dan kalau udah jadi kebiasaan, akan lebih susah lagi buat dihilangin. Oke teman-teman, sekian aja tips dari gue. Semoga setelah nonton video ini kalian jadi termotivasi nih, nyelesain apa yang harus dikerjain dan gak menunda-nunda lagi. Dan kalau buat teman-teman semua yang punya saran topik buat dibahas, bisa banget komen di bawah ya. Sekian video gue kali ini. Like video ini kalau menurut kalian bermanfaat, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!